Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, jumpa lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang idgham mutaqaribain. Idgham artinya adalah memasukkan satu huruf ke huruf lainnya. Sedangkan mutaqaribain artinya adalah dua huruf yang dekat. Asal katanya qarib atau dekat, yakni dua huruf yang dekat makhraj dan sifatnya. Jadi ada kedekatan makhraj dan sifat antara dua huruf ini. Adapun cara bacanya adalah dengan memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua. Huruf pertama itu sukun, sementara huruf kedua berharokat. Atau yang pertama itu huruf mati, yang kedua huruf hidup. Jadi huruf matinya itu yang pertama tidak dibaca lagi, langsung dimasukkan ke huruf yang kedua seperti idgham-idgham lainnya. Karena dia memang idgham memasukkan. Sahabat Al-Quran, ada dua macam idgham mutaqaribain ini. Hanya dua variasi saja, yakni saat huruf qaf bertemu dengan huruf kaf. Lalu yang kedua huruf lam bertemu dengan huruf ra. Jadi tidak bisa sebaliknya. Jadi qaf yang pertama, kemudian kaf yang kedua, atau ra yang lam yang pertama, maaf, kemudian ra yang kedua. Tidak bisa sebaliknya. Kita langsung masuk ke contoh. Yang pertama yakni huruf qaf sukun bertemu dengan kaf yang berharokat. Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Jadi di sini nakhluqukum. Qafnya sukun dan itu hilang hukumnya, hukum qalqalahnya. Jadi tidak boleh kita baca alam nakhluqakum. Itu salah. Karena dia langsung kita masukkan ke huruf kaf yang huruf setelahnya. Tidak boleh kita gunakan huruf qafnya. Termasuk sedikit. Misalnya alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Apalagi gitu ya. Langsung kaf. Alam nakhluqkum. Seakan-akan ada dua kaf di situ. Tidak ada qafnya sama sekali. Sahabat Al-Quran, kita bahas contoh ini sesaat. Yaitu ketika huruf qaf sukun bertemu dengan huruf kaf. Kedua huruf ini memiliki makhraj yang sama, yaitu pada pangkal lidah. Tapi sifat keduanya ada perbedaan. Ada yang sama dan ada yang berbeda. Nah, yang sama misalnya keduanya memiliki sifat syiddah atau suara yang tertahan. Tetapi qaf ini memiliki sifat yang isti'la atau tebal. Sementara kaf itu sifatnya tipis. Jadi ada banyak persamaan tetapi ada perbedaannya pada tebal dan tipisnya. Qaf tebal sementara kaf tipis. Nah, inilah yang disebut dengan mutaqaribain. Dua yang berdekatan pada makhraj dan pada sifatnya. Selanjutnya kita ambilkan contoh yang kedua saat lam bertemu dengan ra. Qur rabbirhamhuma. Qur rabbirhamhuma. Jadi kul lam yang sukun bertemu dengan ra yang berharakat fathah. Tidak dibaca kul rabbirhamhuma. Nah, itu salah. Yang benar adalah kur. Jadi seakan-akan lamnya hilang, langsung masuk ke ra. Begitu juga contoh berikutnya. Barrafa'ah. Barrafa'ah. Asalnya bal. Lam sukun, kemudian bertemu ra. Lamnya hilang, lalu
langsung bertemu ra menjadi bar. Jadi seakan-akan langsung ra yang bertasydid. Kita bahas sedikit, dua huruf ini memiliki makhraj yang sama, yakni pada ujung lidah. Nah, sifatnya juga sama, yakni tawassut atau pertengahan, tidak tertahan suara kita dan nafas kita, dan juga tidak mengalir gitu antara dua, dia tawassut, dua-duanya sama. Nah, tetapi sifatnya yang lain itu berbeda. Jadi ra ini ada sifat takrir atau pengulangannya, sementara lam tidak. Jadi makhrajnya sama, sifatnya sebagian sama, lalu ada yang berbeda. Ini yang disebut dengan mutaqaribain. Dua huruf yang dekat, baik makhraj maupun sifatnya. Sahabat Al-Quran, dalam hal lam bertemu dengan ra ini, ada pengecualian. Nah, ini yang masuk dalam gharib Al-Quran. Saya bahas sedikit di sini, yakni ketika lam bertemu ra, tapi dia tidak diidghamkan. Jadi, tetap dibaca asli. Yakni, balron. Nah, ini pengecualiannya ya. Balron. Ini disebut dengan saktah. Bahkan Imam Asim itu mewakafkannya. Jadi harus dibaca bal, berhenti gitu. Lalu rona berikutnya ya. Ini surat Al-Mutaffifin ya, saktah ini. Kalau Imam Hafiz itu membaca saktah yang ringan. Dilanjutkan bal rona, dilanjutkan berhenti ya. Berhenti sedikit lalu dilanjutkan. Tapi tidak boleh diidghamkan. Tidak boleh dibaca baron. Nah, begitu. Dan ini terkait dengan bahasa orang Hijaz yang memang membahasakan dari dulu seperti itu. Hijaz itu adalah daerah di daerah Mekah dan Madinah. Nah, yang lebih ada pendapat lain, Imam Sibawahi mengatakan ini boleh idgham, boleh izhar. Idgham itu artinya dilanjutkan. Baron gitu. Idgham memasukkan. Sementara kalau izhar jelas balron. Kalau Imam Az-Zajjaj malah mengatakan seharusnya ini idgham. Jadi sama dengan yang lainnya. Sama dengan qur rabbi tadi. Jadi dibaca barron gitu. Idgham menurut Imam Az-Zajjaj. Ya, ini pendapat para imam-imam dalam qiraah sab'ah. Tapi yang secara umum idgham mutaqaribain ini dibaca dengan memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua, kecuali satu ini. Dan kita sebagai bacaan Imam Hafaz itu dibaca saktah, yakni balron. Sahabat Al-Quran, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.